Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan masa kampanye menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024. Kampanye merupakan upaya yang dilakukan individu, kelompok atau organisasi memperkenalkan sesuatu terkait maksud dan tujuan tertentu kepada khalayak umum. Kampanye menjadi alat untuk mempengaruhi dan memobilisasi orang dalam jumlah banyak. Dalam sejarah politik, kampanye telah diterapkan dalam sistem demokrasi pada zaman Yunani. Seperti di Athena misalnya, para calon senator berpidato di depan orang banyak, menyampaikan ide maupun gagasan untuk mendapatkan dukungan mereka. Dalam kampanye politik, para kandidat atau partai politik bertarung untuk meraih suara dan mempengaruhi masyarakat pemilih melalui penyampaian visi serta program politik mereka. Seiring waktu, kampanye terus mengalami perubahan dalam bentuk, strategi, teknik komunikasi, dan penggunaan media. Kampanye sekarang ini telah menggunakan peralatan yang lebih canggih untuk menjangkau khalayak dalam sisi cakupan maupun dampak yang lebih luas. Meskipun masa kampanye ditetapkan dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, sebagian besar kontestan, baik individu maupun partai politik telah memasang berbagai atribut di tempat-tempat strategis di mana masyarakat dapat langsung melihat atribut kampanye terpasang. Masa kampanye telah ditetapkan. Para kontestan pun berlomba menabuh genderang perang. Terlihat dari banyaknya alat peraga yang terpasang sebelum waktunya tiba. Memang peserta pemilu diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi, tetapi bagi masyarakat awam, sosialisasi dan kampanye beda-beda tipis. Kebingungan memaknai dua kata, sosialisasi dan kampanye, cukup dirasakan masyarakat. Tanpa prasangka, momen seperti ini seringkali dimanfaatkan para kontestan untuk mendahului pesaingnya. Berbagai pelanggaran berpotensi muncul ke permukaan, mulai dari pelanggaran alat peraga sampai penggunaan media sosial atau bahkan juga yang mengganggu ketertiban. Semua pelanggaran itu dapat merusak proses demokrasi dan merusak penerapan hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum. Harapan kami masyarakat Prabu Muli ini Pak, ya lancar, aman-aman baik lah, jangan ada sampai rusuh, bentrokan antara partai kan, sama-sama pengikut partai kan damai-damai baik lah, itulah harapan kami. Jadi kami masyarakat ini bisa mencari dengan aman Pak, ya jangan ada kerusuhan lah, itulah harapan kami ya. Menjelang pemilu di 2024, kami dari Pemuda Kota Prambanan mengharapkan kampanye yang bersih, kampanye yang sehat. Jadi kampanye yang sehat itu kampanye yang menjual program-program untuk yang bisa dijual ke masyarakat. Jadi tidak ada lagi black campaign, tidak lagi yang saling menyakiti, tidak lagi yang saling merasakan. Kita menciptakan pemilu yang bersih, yang berintegritas, supaya Indonesia lebih baik ke depan. Mari kita sama-sama menyongsong pemilu ini dengan cerdas,
dengan sehat, dengan tidak menyakiti satu sama lain, dan menjual program-program yang bisa kita jual ke masyarakat sehingga terpilih nanti pemimpin-pemimpin yang sehat. Harapan saya terhadap pemilu ke depan ini semoga berjalan damai, yang jelas berjalan damai, dan para calon yang akan maju ke depan ini harusnya lebih lagi memberikan program-program mereka itu kepada voter-voter, biar pemilih ini menjadi lebih cerdas, karena dengan visi misi ataupun planning mereka ke depan yang mereka tawarkan itu menjadi pilihan kuat kepada voter untuk memilih mereka. Kalau bisa kampanye ini bersih, jangan sampai ada selisih paham. Terus kalau bisa ya cari yang benar-benar yang bisa kita ayomi lah misalnya. Kampanye merupakan salah satu tahapan pada pemilihan umum. Pada tahapan kampanye inilah para peserta pemilihan umum berupaya untuk mempengaruhi orang agar memilih dirinya. Akan tetapi pelaksanaan kampanye harus dilakukan secara elegan tanpa harus memunculkan kambing hitam. Untuk mengetahui bagaimana sebaiknya kampanye dilakukan peserta pemilu, kami akan ajak Anda menemui Ketua KPU Kota Prabu-Mulih, Bapak Marjuansyah, untuk membincangkannya. Selamat petang saudara, tidak lama lagi kita akan memasuki masa kampanye pemilu 2024 yang akan dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Nah, sebelum memasuki masa kampanye mungkin ada baiknya kita mencoba untuk memahami kembali apa itu kampanye. Sekarang sudah hadir bersama saya Bapak Marjuansyah, Ketua KPU Kota Prabu-Mulih. Kita selamat petang Bapak. Kita langsung saja Pak untuk pertanyaan pertama ini Pak, mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa sih Pak maksud kampanye itu sendiri Pak? Iya, jadi kampanye ini menjadi salah satu bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi ketika tahapan pemilu, penetapan peserta pemilu itu sudah ditetapkan. Mulai dari penetapan peserta pemilu yaitu partai politik, calon perseorangan DPD, kemudian pasangan calon pilpres untuk pilpres dan seterusnya. Kemudian akan memasuki masa kampanye. Nah, kampanye ini dimanfaatkan, digunakan oleh para peserta pemilu untuk memberikan sosialisasi. Untuk memberikan sosialisasi, pendidikan politik, pendidikan pemilih, kemudian untuk menyampaikan visi misi tujuan masing-masing peserta pemilu begitu, sehingga melalui kampanye tersebut para peserta pemilu bisa menggait hati rakyat atau hati para pemilih untuk memilih mana pilihan yang terbaik ketika hari H pemungutan suara nanti. Nah, mengenai metodenya bagaimana Pak? Ya, untuk kampanye tentu banyak metode ya, mulai dari yang kita kenal, sering kita temui, kita jumpai. Ada rapat umum atau kampanye akbar bahasa umumnya begitu ya, yang mengumpulkan 500 sampai ribuan peserta atau 3.000 peserta. Kemudian ada juga rapat terbatas yang mengumpulkan mungkin di rumah-rumah begitu ya, yang pesertanya puluhan sampai ratusan. Kemudian bisa juga melalui media sosial, elektronik, media cetak begitu. Apalagi sekarang di era digital ya, pemanfaatan digital pun juga sekarang sudah diatur oleh KPU.
sebagai salah satu sarana atau media untuk para peserta pemilu menyampaikan atau berkampanye begitu. Nah, ini masih ada Pak yang sedikit membuat masyarakat bertanya-tanya mungkin Pak ya. Kira-kira apa sih beda kampanye dengan sosialisasi itu Pak? Iya. Jadi kalau kampanye itu diatur di dalam PKPU. Jadi ada masanya, ada waktunya. Kalau untuk kita 2024 pemilu itu diatur bahwa untuk masa kampanye itu terhitung mulai tanggal 28 November 2023 sampai tanggal 10 Februari 2024. Tetapi diperbolehkan untuk memberikan sosialisasi, memberikan pendidikan pemilih bagi masyarakat, memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Boleh. Nah, perbedaannya apa? Kalau dia sosialisasi, yang diperbolehkan adalah menyampaikan logo nomor urut partai. Itu boleh. Kemudian menyampaikan foto atau gambar pengurus partai, yaitu KSB, ketua, sekretaris, bendahara. Di luar itu tidak boleh. Dan tidak boleh ada kalimat atau kata ajakan atau simbol ajakan. Seperti paku coblos, begitu kan simbol ajakan. Atau ada kata-kata mohon doa dan restu, gitu. Apalagi sampai menyampaikan kata pilih si A dan seterusnya, begitu itu tidak boleh ketika melakukan proses sosialisasi. Atau menyampaikan ada kata caleg nomor sekian atau sebagai bacaleg, itu tidak boleh di masa sosialisasi, kecuali di masa kampanye. Itu perbedaannya. Jadi bahasanya citra diri lah begitu ya. Nah, kembali ke metode tadi Pak, Bapak tadi menyampaikan ada beberapa metode. Nah, apakah ini semua akan diterapkan di Prabu Mulih ini Pak? Iya. Jadi dari sekian banyak metode yang diatur di dalam PKPU nomor 15 2023, artinya semua partai politik bebas untuk bisa menggunakan metode kampanye yang mana begitu. Selama itu tidak dilarang oleh aturan undang-undang dan PKPU yang berlaku. Seperti contoh, kalau dari sejarah kepemiluan kita, yang sangat paling kita kenal itu kan ada namanya kampanye akbar. Mungkin di beberapa pemilu terakhir sudah sangat jarang kita temui begitu, terutama di daerah-daerah. Nah, tetapi lebih banyak menggunakan metode yang lain tentunya, dengan rapat terbatas yang lebih banyak, yang di rumah-rumah begitu. Atau dengan cara pemanfaatan media sosial hari ini begitu, itu kan sangat efektif, efisien sekali begitu ya. Itu sudah mulai dimanfaatkan oleh para peserta pemilu. Nah, terkait tadi Bapak sudah menyinggung masalah media sosial Pak, kira-kira ada nggak ini batasan-batasan dalam penggunaan media sosial dalam kampanye? Ya, tentu ada ya. Artinya kita sudah mengatur itu. Mulai dari pertama, setiap peserta pemilu, terutama partai politik, itu wajib menyampaikan kepada KPU maksimal paling banyak itu 20 jenis akun dalam satu platform. Seandainya kita pakai media sosial, Facebook begitu. Silakan dalam satu partai menyampaikan paling banyak 20 akun resmi yang didaftarkan ke KPU, ditembuskan ke Bawaslu. Demikian juga dengan platform-platform yang lain, itu boleh maksimal paling banyak 20. Artinya di luar 20 yang sudah didaftarkan itu tidak menjadi bagian dari ini. Artinya kalau ada apa-apa partai tidak bertanggung jawab begitu, atau pengawasannya tidak akan ada pengawasan secara langsung begitu ya. Nah, kemudian diatur juga nanti terutama di Perbawaslu ya, saya pikir di Bawaslu. Karena Bawaslu punya sistem, punya mekanisme pengawasan terhadap peserta pemilu yang memanfaatkan media sosial ketika kampanye. Begitu. Nah, sampai sejauh ini Pak, kira-kira pengamatan Bapak bagaimana khusus untuk di Kota Prabu Mulih dalam hal penggunaan media sosial? Ya, untuk di Prabu Mulih, kalau secara resmi belum semua partai politik itu menyampaikan kepada kita. Nah, tetapi sudah kita sampaikan bahwa itu akan kita tunggu sebelum masa kampanye itu masuk. Artinya kita akan lebih mudah gitu ya untuk memantau. Oh, partai A ada sekian akun di sekian platform dan lain sebagainya. Gitu. Tapi pemanfaatannya saya pikir seperti antusiasme banyak begitu. Iya. Tapi kalau seandainya Pak mereka belum menyampaikan sampai batas waktu itu, apa yang akan kita lakukan? Iya. Artinya ada sanksi apa enggak begitu ya.
Kalau sanksi sih nggak ada ya, tetapi kan kemudian nanti kalau suatu saat ternyata ada satu akun tertentu di satu platform tertentu mengatasnamakan partai politik, nanti dia tidak terikat dengan aturan. Kalau ada apa-apa kan bisa sangat memungkinkan ya banyak lah ya apa hoax begitu ya, kemudian black campaign gitu atau politik-politik yang tidak diperkenankan begitu ya. Itu implikasinya ke partai politik. Nah, kemudian Pak ya, selain itu Pak, kita juga ingin mengetahui Pak, kira-kira di dalam masa kampanye ini siapa saja Pak yang menjadi peserta kampanye itu? Apakah masyarakat juga termasuk di dalam peserta kampanye gitu? Ya, jadi di dalam PKPU nomor 15 2023 itu juga sudah diatur bahwa setiap partai politik termasuk pasangan calon, termasuk DPD itu wajib menyampaikan kepada KPU. Artinya mereka sebagai pelaksana atau peserta yang ikut kampanye, siapa yang akan melaksanakan kampanye ketika di waktu-waktu tertentu, terutama yang kampanye akbar ya. Kalau kampanye yang sifatnya rapat terbatas segala macam kita tidak mengatur. Kita mengatur yang spesifik itu yang kampanye akbar. Artinya mereka akan pakai di hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana begitu. Siapa pelaksananya, siapa saja yang terlibat, tentu itu sudah diatur semua. Sampai kita mengatur siapa yang tidak boleh terlibat. Nah, termasuk misalnya contoh anak kecil yang belum masuk usia sebagai pemilih, itu kan tidak boleh dilibatkan. Tidak boleh berkampanye atau kampanye akbar di tempat-tempat yang sudah dilarang, di lembaga-lembaga pendidikan gitu kan, di tempat ibadah, sarana pemerintah dan lain sebagainya. Begitu sudah diatur semuanya. Nah, tadi Bapak juga menyatakan bahwa anak kecil tidak boleh ikut serta dalam kampanye, tapi pada kenyataannya berdasarkan pengalaman tersebutnya masih kita temukan itu. Ini bagaimana? Nah, itu ranahnya Bawaslu itu. Sebagai lembaga pengawas ya, artinya kita mengatur aturan mainnya, tetapi polisinya kan ada sendiri tuh di Bawaslu. Oke. Nah, kemudian Pak, apakah kita sudah menentukan titik-titik kampanye untuk? Iya, kemarin beberapa waktu yang lalu, tepat kemarin itu kita sudah menetapkan lokasi-lokasi untuk tempat pelaksanaan kampanye, terutama untuk kampanye akbar ya. Karena kalau kampanye seperti tadi sudah saya singgung bahwa kampanye rapat terbatas segala macam tidak kita tentukan. Silakan saja begitu. Asal tidak kampanye di tempat yang sudah dilarang. Seperti di masjid itu tidak boleh, atau tempat-tempat ibadah, di sekolah dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk kampanye akbar, kita di Prabu Muli 6 kecamatan, 37 desa kelurahan, itu kita sudah tentukan di kelurahan mana saja, di kecamatan mana saja, tempat-tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan kampanye akbar. Itu sudah kita tetapkan. Nah, kemudian Pak, ini kan ada fenomena baru nih Pak, dukungan baru-baru ini, dukungan kepala desa misalnya untuk salah satu calon. Nah, ini bagaimana nih Bapak menyikapi hal-hal seperti ini Pak? Ya, kalau berdasarkan aturan undang-undang PKPU jelas itu tidak boleh. Karena sudah diatur ya di undang-undang dan PKPU itu bahwa kepala desa, perangkat desa itu tidak boleh berpolitik praktis, apalagi mendukung salah satu pasangan calon. Bahkan untuk nyalek saja itu harus mundur. Begitu, artinya tidak boleh begitu. Mereka harus netral. Nah, di dalam kampanye ini Pak, kira-kira hal-hal apa Pak yang berdasarkan pengamatan KPU yang mungkin bisa menimbulkan konflik pada saat itu? Ya, kalau untuk Prabu Muli sebenarnya rada kondusif ya untuk persoalan-persoalan seperti itu. Tapi seringkali di lapangan yang terjadi adalah ketika satu partai itu kayak seperti contoh ya, pemasangan spanduk, baliho dan sejenisnya. Satu partai sudah memasang di satu titik tertentu, kemudian ditimpa oleh partai yang lain. Itu sangat berpotensi untuk terjadi konflik ya antar partai. Atau bisa juga seandainya saling merusak alat peraga kampanye satu sama lain. Kemudian terkait perizinan, ini kan kita sudah mengatur ya bahwa baik itu kampanye akbar, pemasangan APK, APS itu sudah harus ada perizinan dan sebagainya. Tapi seringkali kadang tim sukses atau siapapun yang mendukung pemasangan spanduk baliho segala macam tanpa izin langsung dipasang, sehingga di lapangan terjadi potensi ribut ya. Tapi alhamdulillah sih kalau di Prabu Muli walaupun ada tapi nggak begitu banyak. Iya. Nah, ini kembali lagi Pak soal pemasangan APS ataupun APK Pak ya.
kita dari tahun ke tahun nampaknya ini selalu berulang terus ini Pak. Apa tidak tepat cara memasangnya, kemudian titik lokasinya. Nah, kira-kira menurut pengamatan Bapak selaku Ketua KPU, kira-kira apa sih yang menyebabkan ini selalu berulang itu? Artinya kan aturannya itu kan, atau aturan mainnya kan sudah diatur ya. Ini boleh, ini tidak, dan sebagainya. Tapi kemudian memang seringkali terjadi di lapangan tidak semua peserta pemilu itu mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Baik mereka yang sudah tahu aturan tapi pura-pura tidak tahu, atau memang tidak tahu gitu ya. Dan kita di setiap kali rapat-rapat koordinasi dengan partai politik, bahkan peserta pemilu yang lainnya, terus menyampaikan bahwa aturan main dalam berkampanye ini dan lain sebagainya. Termasuk hari ini atau beberapa waktu yang lalu sebelum penertiban. Belum masuk masa kampanye, ternyata sudah banyak partai politik, peserta pemilu, bahkan caleg yang sudah memasang bukan APS, tapi APK. Kalau APS boleh begitu, tapi yang banyak APK begitu. Sehingga siapa yang menindak? Ya, ditindak oleh Bawaslu per tanggal 14 kemarin begitu ya. Artinya penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu atau pelanggaran kampanye itu ada di core-nya, ada di Bawaslu. Nah, kemudian Pak, untuk pemilih pemula Pak, apakah ada aturan khusus bahwa mereka untuk kampanye terhadap mereka gitu Pak? Ya. Apakah itu diatur juga di dalam KPU gitu Pak? Kalau secara spesifik tidak diatur ya, karena yang diatur itu kan umum. Jadi semua peserta pemilu terhadap semua peserta atau semua pemilih begitu, atau masyarakat secara umum. Nah, kalau terkait bagaimana kemudian untuk meningkatkan partisipasi pemilih ketika hari H pemungutan suara terhadap pemilih pemula, pemilih muda begitu ya. Karena kita mengingat melihat data pemilih kita kan termasuk yang tertinggi ya, pemilih pemula pemudanya. Nah, itu kita lakukan sosialisasinya sejak dini, bahkan sebelum tahapan pemilu berlangsung itu sudah kita mulai lewat program Sekolah Demokrasi. Nah Pak, ini mungkin yang terakhir ini Pak, kira-kira apa sih himbauan ataupun harapan Bapak menjelang kampanye atau pada pelaksanaan kampanye nanti? Ya, harapan kita jelas bahwa setiap partai politik atau peserta pemilu yang lainnya itu melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 itu. Ya, artinya silakan berkampanye dengan santun, bisa menyampaikan visi misi tujuannya masing-masing untuk merebut hati rakyat, tapi tanpa merusak atau menimbulkan konflik di kemudian hari. Itu harapan kita begitu, sehingga nanti tidak ada sengketa di kemudian hari. Oke, baik Bapak, itu saja Bapak yang ingin kami ketahui Pak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Saudara, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Ketua KPU Prabu Muli, Bapak Marjuansyah, dan kita harapkan kampanye akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan kondusif. Sekian atas perhatian Anda. Terima kasih. Selamat petang.